Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solih Soliha, bagaimana kabarnya pada kesempatan ini? Semoga tetap semangat dan selalu bahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali tentunya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Insya Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Nah, sebelum Ustadz menyampaikan materi tentang gaya Lorentz, maka izinkan Ustadz terlebih dahulu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama, Ananda sekalian tentunya diharapkan bisa mengetahui cara menentukan persamaan untuk gaya Lorentz itu sendiri. Kemudian yang kedua, antum semua bisa menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, berbicara dengan tangan kanan, kita diberikan oleh Allah sebuah tangan kanan. Mungkin kita sering menggunakan dengan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya mungkin kita gunakan untuk makan, kemudian membantu kepada teman-teman kita. Nah, ternyata tangan kanan kita ini bukan cuma sekedar untuk digunakan ke hal-hal seperti itu. Tapi ternyata tangan kanan juga bisa dijadikan untuk menentukan arah gaya Lorentz. Nah, seperti apa dan bagaimana cara menentukan gaya Lorentz-nya, arah gaya Lorentz-nya dengan menggunakan kaidah tangan kanan? Jika ingin mengetahui, maka ikuti terus video pembelajaran ini. Nah, Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, terlebih dahulu, marilah kita membahas tentang apa itu gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu sendiri adalah hubungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Ketika sebuah kawat dialiri arus, kemudian diletakkan pada sebuah medan magnet, maka di situ akan terdapat gaya Lorentz. Bagaimana cara menentukan? Yaitu dengan menggunakan persamaan untuk menentukan besar gaya Lorentz itu sendiri. Terus persamaannya seperti apa? Persamaan gaya Lorentz dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut, yaitu F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. Apa itu F? F itu adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton. Apa itu I? I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Kemudian apa itu L? L adalah panjang kawat dengan satuan meter. Kemudian apa itu B? B adalah medan magnet dengan satuan Tesla. Kemudian, Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menentukan gaya Lorentz ketika kuat arus tegak lurus dengan medan magnetnya? Maka cara menentukannya adalah sin theta-nya itu sama dengan 1. Sehingga apabila F sama dengan I dikali L dikali B dikali dengan sin theta-nya, sedangkan sin theta-nya sama dengan 1, artinya sama saja kalau F sama dengan I kali L kali B. Nah, inilah persamaan yang umum digunakan ketika ingin menentukan besar gaya Lorentz, yaitu F sama dengan I kali L dikali B. Sebagai contoh, untuk menentukan besar gaya Lorentz.
sebuah kawat dengan panjang 4 meter. Kemudian dialiri arus listrik pada kawat tersebut sebesar 25 ampere. Jika dilihat dari keterangan ini, medan magnet berpengaruh sebesar 0,06 Tesla dan membentuk 30 derajat. Maka berapakah gaya Lorentz yang dialami? Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Caranya gampang sekali. Yang pertama, untuk mengerjakan soal fisika, yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah diketahui pada soal itu sendiri. Nah, di soal itu ada yang diketahui, yang pertama adalah panjang kawat. Panjang kawat itu disimbolkan dengan L, yaitu 4 meter. Kemudian berikutnya yaitu ada arus listrik atau kuat arus, yaitu simbolnya I besar, nilainya 25 ampere. Kemudian berikutnya ada medan magnet atau B besar, nilainya 0,06 Tesla. Dan yang terakhir adalah sin theta. Sin theta nilainya 30 derajat. Nah, apa yang ditanyakan? Jadi tahap yang kedua adalah ditanyakan. Yang ditanyakan di sini adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu disimbolkan dengan F besar. Kemudian, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini untuk tahap 3, yaitu penyelesaian. Penyelesaiannya gampang, semuanya dikali. Mulai dari I besar dikali L, dikali B, dikali sin theta. Nah, langkah yang pertama yang mungkin harus kita tentukan adalah sin theta-nya, yaitu sin 30. Sin 30 berapa nilainya? Sin 30 nilainya sama dengan 1/2 atau setengah, 0,5. Gitu ya. Nah, kemudian berapa nilai I-nya? I-nya tadi 25. Terus L-nya berapa? 4. Berarti 25 dikali 4 sama dengan 100. Kemudian dikali dengan B, yaitu medan magnetnya. Berarti 100 dikali 0,06 itu sama dengan 6. Nah, kemudian dikali dengan sin theta. Sin theta tadi nilainya 1/2 atau setengah. Berarti 6 dikali 1/2 nilainya 3. Berarti hasilnya adalah 3 Newton. Berarti gaya Lorentz-nya sebesar 3 Newton. Nah, Ananda sekalian, perlu Ustadz ingatkan kembali bahwasanya jika mendapatkan soal seperti ini, terus nanti ada soal kata tegak lurus, yaitu kuat arus dengan medan magnet, maka rumus yang digunakan bukan rumus yang barusan, tapi yang digunakan adalah F sama dengan I kali L kali B. Itu kalau ada kata-kata tegak lurus. Baik, Ananda sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu cara menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, untuk kaidah tangan kanan, kita menggunakan seperti ini. Jadi ini contohnya. Nah, untuk ibu jari, jadi ibu jari ini menunjukkan ke arah arus atau kuat arus. Kemudian untuk telunjuk itu menunjukkan ke arah medan magnet atau B. Kemudian yang tengah jari atau jari tengah ini menunjukkan untuk arah gaya Lorentz atau F-nya. Nah, jadi nanti kalaupun dibalik seperti ini, diikuti saja. Diikuti saja untuk ibu jarinya itu selalu mengarah ke medan magnet. Sedangkan telunjuk itu selalu mengarah ke arus listriknya. Dan tengah jari ini selalu mengarah ke gaya Lorentz-nya. Nah, seperti itu Ananda sekalian untuk menentukan arah gaya Lorentz untuk menggunakan kaidah tangan kanan. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini dapat diambil ilmunya. Nah, Ustadz ingatkan kembali bahwasanya untuk menentukan arah gaya Lorentz cukup menggunakan
kaidah tangan kanan. Maka tangan kita ini bisa kita manfaatkan. Kemudian, ananda sekalian, yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada kita agar kita selalu berbagi kepada saudara-saudara kita. Kita berbagi tentunya dengan menggunakan tangan kita. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, itu istilahnya ananda sekalian. Makanya yang Ustadz ingin ingatkan kepada ananda sekalian bahwasanya ternyata tangan kita ini, tangan kanan kita ini bukan hanya digunakan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita, tapi juga kita bisa gunakan untuk belajar, terutama pada pelajaran gaya Lorentz. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa mendapatkan ilmu di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.